Ini belum ada yang bales. Gimana ya? Cobalah saya telepon. Ini salah satu yang membuat driver males ambil orderan Maxim. Halo collectioners, oke, di video kali ini sekarang saya mau bahas tentang aplikasi Maxim, di mana aplikasi Maxim ini kemungkinan kedepannya ini akan ditinggalkan oleh driver-drivernya. Nah, ini dia alasan kenapa Maxim akan ditinggalkan oleh driver-drivernya. Nah, untuk yang pertama yaitu komisi. Ini saya dapat layanannya, layanan baik. Ini komisinya berapa nih? Komisinya 2.300 dari total keseluruhan 16.000. Berarti 16.300 dikali 10%, 1.600, berarti bukan. 12% bukan. 14% bukan. 2364 15%. Oke, berarti sekitar 14% ya. 14 koma lah. Karena di sini kan pendapatan bersihnya komisinya 2.300 dari 16.000. Jadi termasuk besar ya, yang padahal yang kemarin yang sebelumnya itu 10% dinaikin pelan-pelan. Jadi ini salah satu alasan juga yang akan membuat driver meninggalkan aplikasi Maxim. Sebenarnya bukan cuma Maxim juga ya, untuk aplikasi yang lain InDrive juga komisinya juga hampir-hampir sama, tapi rata-rata sekarang dapat orderan coy. Oke, kita jalanin dulu. Tapi emang rata-rata sekarang komisinya sudah di atas 14% untuk semua aplikasi ojek online. Gaskan. Kita dapat orderan baik. Kita selesaiin dulu orderan ini lalu kita lanjut nanti. Oke, selesai. Oke, makasih ya. Nah, jadi kalau komisinya besar begitu itu membuat saldo driver otomatis cepat habis. Tadi saya saldonya 33.000, sekarang cepat habis. Tapi tenang, buat teman-teman yang masih mungkin sulit untuk mengisi saldo di Maxim, aplikasi yang sering saya pakai nih, Putra Reload. Jadi kalau teman-teman saldonya udah habis, teman-teman bisa stok saldo di Putra Reload. Jadi teman-teman deposit ya sekitar 100.000 lah atau 50.000 deposit di Putra Reload. Terus teman-teman pakai sedikit-dikit. Jadi kalau misalkan teman-teman, saya mau narik Maxim nih. Jadi teman-teman top up saldo aplikasi Maxim dari Putra Reload. Karena di sini kalau Maxim, Imani, terus Maxim. Karena di sini Maxim itu bisa top up cuman 5.000. Jadi nggak semua saldo kepake di Maxim. Misalkan teman-teman udah malas nih di Maxim, mau ke InDrive, bisa top up saldo InDrive juga loh di sini. Nih InDrive banyak. InDrive. Selain di InDrive juga kalau misal teman-teman males lagi mau bit Shopee Food bisa ada Shopee Pay. Shopee Food sekarang kan saldo driver kan udah pakai Shopee Pay ya. Atau teman-teman mau Gojek bisa ada Gojek juga. Nih GoPay kan GoPay bisa. Baru OVO bisa, GrabPay juga bisa, ya kan? Jadi kalau teman-teman mau deposit, klik deposit. Ini saya mau deposit 100.000. Kebetulan saldo saya juga sudah habis. Kemarin udah top up InDrive, top up Maxim. Jadi saya mau stok lagi untuk di Putra Reload. Saya top up 100.000, lanjut. Nah, di sini pembayarannya ada 5 bank, ada BRI, BCA, BNI, Mandiri, dan BSI. Kalau saya biasanya gunakan, nah ada juga yang lainnya, ada GoPay atau Shopee Pay atau QR atau Kris. Tapi saya seringnya pakai yang Kris. Jadi kita langsung yang Kris proses. Nah, ini dia kita screenshot. Terus kita saya sering pakainya kan Bank Jago. Ini bank digital saya yang ada Krisnya. OVO juga ada Kris juga kan. GoPay juga kan sekarang ada Kris juga. Jadi saya lebih sering pakai yang Kris. Nah, di sini kita langsung ke pembayaran yang Kris ini. Tinggal kita upload yang barcode-nya. Nah, selesai upload tinggal bayar. Nah, ini biasanya cepat masuknya. Kita lihat ya di sini. Kembali ke merchant. Pembayaran berhasil, kembali ke halaman merchant, beranda. Kita refresh dulu. Ya, udah jadi 102. Jadi stoknya saya kasih di Putra Reload. Terus, misalkan teman-teman saldo Maximnya udah habis nih gara-gara potongan komisi yang besar-besar. Jadi ya, teman-teman ke Imani Maxim, deposit kecil-kecil aja dulu 5.000.
Kalau mau deposit besar juga nggak masalah, tergantung kebutuhan aja. Ini 5.000. Nomor tujuannya ini ID Maxim kalian 29870655. Saya sudah hafal ID Maxim saya. Iya. Password, oke, tinggal beli. Masukin password juga ya. Berhasil. Oke, tinggal tutup Putra Reloadnya. Dan kita lihat, ini saldo saya 29.000. Oke, udah masuk kan? Cepet lah. Udah jadi 34.000. InDrive juga bisa, top up Shopee Pay atau isi pulsa bisa. Karena di Putra Reload ini banyak macam-macam pembayarannya. Di sini ada bisa top up Diamond Free Fire, paket World Cup Qualifier Scavision. Ada transaksi melalui aplikasi WhatsApp bisa juga. Daftar rekening bank melalui layanan Putra Reload bisa. Aplikasi top up di sini ada banyak nih. Ada juga top up semua e-wallet, ada top up GoPay, OVO, macam-macam juga banyak. Teman-teman mau jualan pulsa juga bisa. Jadi macam-macam. Nah, kita lanjut ke alasan yang berikutnya kenapa driver Maxim akan meninggalkan aplikasi Maxim. Oke, sekarang saya tujuannya sebenarnya mau ke arah Manado, tapi saya masih di daerah Soaan. Ini saya sudah dapat orderan paling dekat. Ada di daftar paling dekat ini delivery. Di tempat ini jarang banget yang order Maxim. Kita coba ambil lah. Siapa tahu bisa kan? Bayar nanti ganti di tujuan. Oke, minta lanjut. Oke, di sini kita dapat orderannya. Terima. Tindakan. Pesan. Saya chatting standar dulu dan saya berubah dulu. Oke, saya sudah pakai atributnya dan sekarang ini belum ada yang bales. Gimana ya? Cobalah saya telepon. Kontak hubungi. Ini salah satu yang membuat driver malas ambil orderan Maxim. Driver susah banget untuk menghubungi customer. Gimana driver mau mengeksekusi orderannya ini sedangkan nggak ada sarana untuk menghubungi customernya. Sedangkan customer nggak standby di aplikasi Maxim, ya kan? Kalau customer standby di aplikasi Maxim, boleh. Maxim ini meninggalkan orderannya kalau belum dapat driver. Jadi driver masih bisa lihat orderan di sini. Nah, yang nganggur-nganggur ini tuh belum dapat driver. Jadi di aplikasi customernya itu masih loading mencari driver. Nah, pastinya customer nggak bisa dong standby di aplikasinya terus. Kebanyakan mereka biarin, tinggalin, dan mereka nggak tahu kalau orderannya itu sudah diambil oleh driver. Di saat driver mau hubungi, cuman bisa lewat aplikasi aja. Kontak ke pelanggan, hubungi. Sedangkan HP customer biasanya itu untuk notifikasinya di silent. Ada nelpon nih. Halo. Ini Maxim. Oh iya Kak, betul Kak, betul. Kita dapat ini Kak, ada chatting karena balas-balas toh. Ini DP alamat sesuai Kak atau? Iya, sesuai. Oh iya, ini kita baru mau menuju ke sana Kak, boleh tunggu? Iya, enggak apa-apa, mesti bantu. Oh oke, ini Kak pengirim atau penerima Kak? Kita pengirim. Oh oke. Nanti Kak kita minta penerima nomor lagi nih. Iya. Oke, siap, ditunggu Kak, makasih. Customer yang hubungi. Berarti saya beruntung hari ini karena customer yang menghubungi. Berarti customer yang menghubungi saya. Beruntung banget saya bisa eksekusi orderan ini. Dan saya cari tempat muter dulu dong. Ini terlampau jauh sih sebenarnya, 6,4. Mungkin teman-teman nanya, Bang, kok ngambil orderannya jauh-jauh banget? Saya sih nggak masalah ya jauh, karena motor saya ini baru ambil dari bengkel. Kalau teman-teman sempat nonton video saya yang kemarin itu, motor saya servis karena ada masalah. Dan ini ibaratnya saya harus rayan motor lagi. Karena juga saya perhitungkan situasi jalannya itu di sini lenggang. Jadi kita masih bisa enak lah bawa motornya, bisa lebih cepat. Sekaligus kita rayan motor yang baru diservis. Oke, pas banget kita udah nyampe dan alarmnya juga udah bunyi. Oh, ini customernya udah kirim nomor telepon. Sudah tiba. Manakah customernya? Peta dulu. Oh ya itu. Ya. Mar di sana dia saya tahu toh. Jadi di sana dia bayar 121. Oh ya sudah. Oh ya nanti sampai sana tababel apa dia. Oke, ini Kak 110. Sorry nih jauh. Iya. Oke, sip.
Cuman ini Kang. Oke. Oke, kita gaskan. Untuk orderan yang ini tuh saya beruntung karena customernya yang langsung hubungi saya. Berarti otomatis customer tahu dong nomor driver dia dari aplikasi. Tapi sayangnya dari driver nggak tahu nomor customer. Itu kalau customernya standby di aplikasi enak. Tapi masalahnya kalau customernya nggak standby di aplikasi, itu yang ribet. Saya udah nggak konfirmasi ke penerima barangnya karena ya pengambilan barang tadi saya udah tahu rumahnya, alamatnya jelas, orangnya saya juga udah tahu. Kemungkinan terburuk kalau emang nggak ketemu yang penerima barang, ya balik lagi. Tapi tadi saya sudah tanya apakah yang penerima barang ini udah tahu dengan barang yang akan diambil. Katanya sih udah, dan penerima barangnya ini katanya udah nunggu juga. Ya udah, kita standby, gaskan aja. Tapi kalau masih kayak meragukan, dihubungi aja untuk lebih nyamannya kita saat membawa paket ini gitu. Oke, ini saya udah deket nih. Ngomong-ngomong enak loh bawa motor yang baru habis di servis berat, istilahnya baru turun mesin. Itu kayak feelingnya kayak bawa motor baru gitu. Biasanya kata orang sih motor yang udah turun mesin itu udah nggak bagus, tapi sebenarnya itu nggak senegatif itu. Selama mekanik yang menangani motornya itu profesional dan juga kompeten, itu motornya jadi enak. Dan semoga aja aman-aman ya. Saya juga baru pakainya ini sekitar 2 hari, makanya saya orderan yang jauh kita gaskan lah, walaupun jemputnya jauh maksudnya. Nah, ini kita udah dapet gerejanya, kita tinggal hubungi. Nah, ini untuk customernya enak, kita telepon customernya, semoga aja langsung diangkat ya. Halo, selamat siang Kak, dari Maxim ini Kak, yang mau antar baju ini kayaknya toh apa ya? Kita di depan gereja ini Kak. Oh, Batrus akan Sadiki. Batrus Sadiki jalur itu Jo. Siang. Ini Kak, 121 Kak. Boleh? Oke. Ini kan udah ketemu customernya, kita selesaikan aja. Sebenarnya sih 121 100 ya, tapi ya udah deh. Udah nggak ada yang paling dekat kan. Daerah Minut itu jarang banget orderan Maxim. Ya untung-untungan lah dapet. Tadi saya dapetnya itu arahnya pun ke arah ke Manado, jadi ya lumayan sih. Mas, terima kasih. Iya, oke. Permisi. Oke, kita gaskan lagi. Udah nggak ada yang paling dekat, berarti kita on the way ke Manado. Oke, di sini saya melihat satu orderan yang paling dekat juga. Tapi ini orderannya food and goods, yang artinya kita suruh beli makanan atau minuman, di mana kita harus talangin dana. Di sini ada hubungi penjual, fee-nya 1000, ambil nggak ya? Ini baru muncul sih, biasanya karena baru muncul begini, customer baru pesan. Apakah ini akan lancar atau enggak? Lanjut. Terima, tindakan, kebetulan dekat sih. Pesan untuk pelanggan. Saya nggak tahu apakah restonya ini ada atau enggak, karena di Maxim ini restonya itu kadang nggak terorganisir dengan baik. Di sini kalau mau dilihat untuk daftar belanjanya atau daftar belinya, itu cuma disuruh beli pop ice. Kita proses dulu lah. Katanya di motor 88 jualan yang jual pop ice. Untuk eksekusinya ini saya harus lihat dulu tempat belinya itu ada atau enggak. Kalau customer chatting berarti aman, customernya tahu bahwa orderannya itu sudah diambil driver. Di sini mana yang jual pop ice? Di sini cuma ada jambu kristal. Pop ice-nya di mana? Sudah tiba. Nah, ini saya mau hubungi customernya nggak bisa nih. Kontak dengan pelanggan. Hubungi. Saya cuma dapat nomor WhatsApp penjual, tapi untuk nomor WhatsApp pembeli nggak dapat. Ini saya sudah di titiknya, ini motor 88. Nggak mungkin di motor 88 ini tuh bengkel yang jual pop ice. Apa pop ice-nya itu dicampur sama oli apa ya? Yang sedangkan kalau sebelah kanan itu cuman ada, ini ada sih tempat-tempat rumah-rumah makan itu, tapi untuk tempat pop ice-nya sebelah mana ya? Nah, ini yang salah satu membuat driver akan malas untuk jalanin orderan Maxim, karena nggak pasti begini. Titiknya ngawur, plus nggak bisa hubungi customer. Sebenarnya bisa sih kalau saya mau hubungi penjualnya, tapi masalahnya dari pembelinya ini belum ada konfirmasi apa-apa, jadi kayak masih ngambang orderannya. Kalau customernya ini udah respon,
udah oke ataupun udah telepon kayak orderan pertama tadi, nah saya tinggal hubungi itu nanti di ini kan kita udah dapat nomor telepon penjualnya, kita tinggal hubungi itu. Kalau udah dibeli terus nggak jadi, yang rugi kan driver. Oke, ini udah jalan sekitar 4 menit, belum ada juga tanda-tanda, nggak tahu jadi atau enggak. Positifnya mungkin customernya jadi customernya mungkin cuma tahu yang penting saya udah pesan. Mereka nggak tahu kendalanya yang terjadi kepada driver. Mereka cuma taunya ya udah pesan, setelah itu tinggal nunggu driver nyampe. Padahal mereka nggak tahu saat driver mau ambil orderan, driver itu was-was karena itu di food and shop dan food and goods itu banyak orderan fiktif. Jadi harus dikonfirmasi benar-benar apakah customernya ini bisa dihubungi, customernya ini apakah emang positif, baru dijalanin. Saya sudah nunggu sekitar 5 menit, 6 menit belum ada respon, saya udah di titik. Jadi saya batalin. Sebuah kesalahan terjadi, silakan. Nggak bisa pilih alasan batalin dong. Tindakan batalkan. Buset dah. Bentar. Tindakan batalkan. Sebuah kesalahan terjadi, silakan coba lagi. Ini nih, saya feelingnya Maxim kalau begini terus lama-lama ini akan menghilang Maxim. Jadi ya udah, saya nggak tahu mau ngapain untuk yang orderan ini. Dibatalkan nggak bisa. Mungkin bisa dibatalkan ya kalau saya belum tekan sudah tiba tadi. Terpaksa deh saya harus laporkan dengan cara pergi ke menu, ke dukungan, feedback, buka bantuan, kirim pengaduan, pesan untuk administrasi. Paham. Lampirkan order. Bukan order yang ini, order yang nggak usah lampirkan order dah. Saya mendapatkan orderan food and goods, tertulis terjadi kesalahan, sekarang saya tidak bisa mengambil orderan lain. Kirim. Sebuah kesalahan, mencoba lagi. Oh Maxim, inilah yang bikin nah ini juga, ini yang buat saya juga, mungkin buat teman-teman juga yang males di Maxim karena sistemnya begini. Ditunggu laporannya masih sementara berjalan. Nggak tahu ini berapa lama. Orderannya masih ada. Batalkan. Nggak bisa, terjadi kesalahan. Jadi kayak Maxim itu kayak memaksa driver untuk tidak boleh membatalkan orderan. Mungkin di layanan yang lain bisa, tapi food and goods itu nggak bisa. Jadi gimana dong saya mau ngambil orderan ini dong? Saya sudah setengah jam nunggu di sini belum dapat, nggak ada respon juga. Jadi selesaikan. Ini ada yang paling dekat apa nih? Delivery. Minta. Kurang mau ambil paket. Lanjut. Terima. Tindakan. Pesan. Dapat orderan yang lain. Ya udahlah, tadi rugi berapa ya? Oke, kita dapat orderan ketiga. Gasken. Kalau prosesnya Maxim tuh begini, itu yang buat driver menjadikan Maxim itu menjadi pilihan ojek online yang ke berapa ya? Pokoknya bukan yang utama. Oke, titik pas pengantaran juga pas tutup. Lumayan arahnya juga ke lebih ke kemana nih? Oh, ke Paniki. Boleh lah. Siang. Kak mau ambil paket. Tinggal antar tadi. Oke, makasih. Oke, it's time to nganter. Tak udah sampai. Anterin barangnya. Siang. Oke, 7.000 Kak. Oke, makasih. 8.000 dapatnya. Selesai. Ini nggak beres nih orderan yang ini nih. Inilah yang buat driver salah satu ini orderan penipuan. Nasi ayam goreng, mending nggak usah diambil deh, karena nggak valid orderannya. Oke, di sini saya dapat orderan. Terima. Ini orderannya itu masuk secara otomatis. Kita langsung pesan ke customernya. Dan mau
Mogot di Kalabaru sebelah mana ya? Kita harus balik deh. Dapat 16.000 antar penumpang. Oke, masuknya sih di sini. Sudah tiba. Yuk, udah dapat ketemu. Oke, kita lanjut mulai jalan. Kita ke sana. Berapa lama ke dia? 7,1. Kita tagih ke customernya itu 15.000 lah. Mau taruh di depan atau? Boleh? Ada ya? Sudah? Oh, 15 juga. Pas, makasih. Ya kan emang 15 kan? Masuk. Dapat orderan lagi nggak ya? Nah, jadi itulah yang membuat sampai Maxim ini akan ditinggalkan oleh driver-drivernya. Mungkin orderan ada, tapi kalau driver yang nggak ada, udah penipuan banyak. Penipuan paling tertinggi itu di Maxim tuh. Ibaratnya sih sebenarnya bukan meninggalkan ya, tetapi bukan menjadi pilihan utama. Ditinggalkan mungkin nggak. Kalau saya juga nggak mungkin ditinggalkan, kecuali kalau aplikasinya tutup baru kita tinggalin. Tapi selama masih ada aplikasinya dan selama masih ada orderannya, kita gaskan, tapi sudah tidak menjadi pilihan utama. Jadi untuk aplikasi-aplikasi sekarang itu bersaingnya itu untuk menjadi pilihan utama driver. Bisa jadi masukan juga buat aplikasi supaya untuk bisa memperbaiki dan driver bisa lebih nyaman pakai aplikasinya sehingga bisa menjadi pilihan utama untuk driver tersebut, gitu kan? Jadi buat teman-teman yang menjalankan aplikasi Maxim gimana? Apakah ada alasan juga yang membuat sampai kalian ingin meninggalkan Maxim atau ingin membuat Maxim ini bukan lagi jadi pilihan utama? Komen dari bawah. Oke, jadi hari ini saya dapatnya itu 4 orderan. 4. Yang satu itu orderan food and goods yang nggak terselesaikan. Yang saya selesaikan tapi nggak ada customernya.